saya akan share screen ini. Nah, ini udah ada jawabannya. Tadi ya. Ya, ini harusnya dihapus ya. Tadi kan buat ngajar di IPS 1. Nah, oke, untuk LKPD ya. Untuk LKPD apa namanya? Sudah di-upload? Sudah ya. Nanti kalau misalnya ada perbaikan boleh ya. Tapi di komen pribadinya ditulis, Ibu saya sudah mengupload sebelum Zoom. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk apa catatan juga silakan berkreasi sekeren mungkin ya. Kalau sudah nyatat pakai aplikasi nggak perlu nyatat di buku catatan. Ya, oke, sip. Nah, sekarang karena kalian sudah membaca dan ini videonya tinggal ditonton sendiri, ya. Nah, nomor 1 di sini adanya Gina, Iqmal, Reza, Novan. Yang kebaca sama ibu. Aku mau nomor 5, Ibu. Oh, mau nomor 5, nggak apa-apa. Kita dari nomor 5 aja, oke? Ya, bebas. Ibu mah kalau itu bebas. Oke, Gina boleh. Nomor 5, silakan. Ya, silakan Gina nomor 5. Saat kita menebang pohon besar, kita bisa melihat adanya lingkar tahun di pohon. Lingkar tahun itu menunjukkan umur pohon dan merupakan aktivitas dari proses pertumbuhan jaringan kambium. Oh iya, iya. Jadi kalau kita motong melihat batang pohon yang dipotong, yang ditebang ya, kok dipotong. Ditebang kan seperti ini ya. Ini adalah lingkar tahun. Jadi dihitung 1, 2, 3. Oh, ini berarti 3 tahun. Gitu ya. Nah, ini adalah menunjukkan, lingkaran itu menunjukkan usia atau umur pohon. Betul, kata Gina ya, umur pohon. Nah, kemudian merupakan aktivitas apa? Jadi yang lingkaran-lingkaran ini adalah aktivitas dari apa tadi? Kambium, ya kan? Kambium. Nah, kira-kira yang punya kambium monokotil atau dikotil ya? Dikotil, oke. Jadi hanya tanaman dikotil, hanya tanaman dikotil yang apa? Yang bisa mempunyai ini lingkar tahun. Contoh tanaman dikotil apa? Yang batangnya gede-gede. Ini berarti yang dikotil. Contohnya apa dikotil? Kalau kelapa dikotil monokotil. Dikotil. Kelapa. Dikotil. Kelapa sepakat ini satu. Kelapa punya cabang nggak? Enggak. Iya, jadi dikotil atau monokotil kelapa teh? Iya, monokotil. Jadi kalau pohon kelapa kita tebang, kita nggak akan menemukan lingkaran tahun. Jelas? Jelas ya. Jadi yang menemukan lingkaran tahun itu yang dikotil. Contohnya apa kalau dikotil? Pohon. Ya. Buah. Oh iya, buah-buahan ya. Atau buah mangga ini masuknya kalau orang Sunda. Iya, jadi semua pohon buah itu pada umumnya adalah rambutan, mangga gitu ya, itu adalah dikotil ya. Jelas ya? Oke, ini pelajaran kelas 10 harus ingat dong. Oke? Nah, nggak ingat nggak apa-apa. Online ya kan? Oke, sekarang di sini berubah ada Azira. Silakan Azira. Mau nomor berapa kamu? Nomor 1. Oke, sip. Nomor 1. Silakan. Buah penanda dipakukan ke sebuah pohon setinggi 2 meter dan di dasar pohon. Jika pohon tersebut tingginya 10 meter dan memanjang 1 meter setiap tahun, akan setinggi apakah penanda tersebut setelah 10 tahun? Jawabannya tidak akan berubah, jadi tetap 2 meter. Ya. Berarti tetap berapa? 2 meter ya? Ya, tetap 2 meter. Kenapa, Azira?
ini tuh yang ditanyainnya karena si pohon atau kalau Ajira jawabnya tersebut akan tetap terletak pada 2 meter karena bagian batang tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan primer, namun bertambah lebar atau tebal karena mengalami pertumbuhan sekunder. Oh iya, boleh. Tapi kalau misalnya dari segi pohon itu memang harus bertumbuh, kira-kira yang tumbuh itu ujung batang atau pangkal batang? Ujung Iya. batang. Iya, jadi yang bertumbuh adalah yang menambah tinggi ya, yang bertumbuh. Gimana ya? Bertumbuh gitu ya. Bertumbuh adalah ujung. Iya, ujung batang gitu ya. Ujung batang. Nah, yang bertambah tinggi adalah ujung batang. Ya, jadi kalau ini nomor 1 ini biasanya soal favorit saya di ujian sekolah ya. Nanti ujian sekolah insya Allah mungkin masih saya yang bikin ya. Kecuali kalau Pak Tio tiba-tiba pengen bikin. Ya, nah ujian sekolah saya biasanya seperti ini. Misalnya ceritanya gini, soalnya sepasang kekasih ya, dia menuliskan kata cinta pada pohon mangga di sekolah. Berjarak di pohon mangga itu 50 cm dari permukaan tanah. Setelah 10 tahun ya, sepasang kekasih itu reuni kembali ke sekolah membuktikan pohon mangga itu ya, apakah tulisan cintanya itu berubah? Jawabannya apa? Berubah nggak? Mela, berubah nggak? Enggak, Bu. Enggak. Jawabannya tetap? Iya, tetap 50 cm. Nah, itu biasanya pilihan ganda. Nanti yang A 50 cm, yang B 5 meter gitu. Ya, ada pohon mangga tingginya 5 meter. Jelas ya? Ya, jelas ya. Itu adalah soal jebakan yang nomor 1. Oke, yang nomor 2 mau siapa? Mela. Oke, boleh. Nomor 2, silakan. Bila kalian membuat bakwan atau bala-bala, kalian menggunakan kecambah atau toge. Menurut kalian, toge tersebut termasuk tipe hipogeal atau epigeal? Berikan alasan kalian. Jawaban Mela, toge termasuk tipe epigeal. Epigeal. Epigeal ya. Toge itu termasuk epigeal. Kenapa? Karena ditandai dengan kotiledon terangkat ke atas. Oke, jadi kalau ini toge kayak gini nggak sih? Ya, ini toge apa-apa gitu ya. Ini guru biologi nggak bisa gambar kayak gini nih, bahaya ya. Jadi ini toge ya. Ini kan namanya yang cenol-cenol ini kok cenol-cenol ya. Kepalanya ini namanya kotiledon. Nah, mana sih kotiledon? Ya, iya bentar. Kotiledon. Nah ya. Kotiledon. Nah ini namanya epigeal karena memang kotiledonnya itu nanti ke atas. Bandingkan sama tunas kelapa. Nah gini ya, tunas kelapa kayak gini kan? Ya. Kalau tunas kelapa apa? Epigeal atau hipogeal? Hipogeal. Iya, hipogeal karena ini kotiledonnya di bawah. Ini namanya hipogeal. Tahu bedanya berarti ya? Epigeal dengan hipogeal. Ya. Jelas ya. Jadi yang kecambah ya, kecambah toge itu, ya kan? Toge itu sebenarnya berasal dari apa sih? Iya. Sebenarnya semua biji itu nanti jadi toge gitu ya. Jadi nanti percobaannya jangan bikin percobaan kecambah, jangan. Ya, yang Ibu minta praktikum kalian sekarang adalah sampai bisa panen, minimal udah dewasa gitu. Bukan dewasa ya, minimal udah gede gitu. Jadi jangan cuma sampai kecambah gitu. Ya. Jadi semua biji termasuk nanti kamu menanam biji kangkung ya, mau biji cabe, mau biji apapun ya, awalnya itu pasti jadi toge. Cuman toge yang biasa kita makan itu biasanya dari biji kacang hijau. Kenapa? Karena paling cepat. Terus Bu, nanti kalau saya pengen praktikum pakai biji kacang hijau boleh? Boleh. Kata siapa harus pakai kangkung? Boleh. Tapi nanti jangan cuman sampai jadi toge gitu. Ya. Tapi sampai kacang hijaunya itu ada daun-daunnya. Nggak usah sampai panen, sampai daun-daun aja udah stop gitu. Jelas ya? Jelas? Sip. Oke, yang nomor 3 cowok dong, siapa?
nomor 3 silakan. Cowok. Makan. Makan. Ya. Yang nomor 3 siapa? Muhammad Fikri mau ya? Di HP Bu itunya Bu. Oh ya udah. Ya udah kamu lempar ke siapa dong? Apaan? Novan. Mau juga nggak? Ini Bu, HP-nya Bu, patah-patah Bu. Ya udah ini mah cewek semua ya. Sarah, silakan Sarah. Ya, Ibu. Ya, nomor 3. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh akar, coba kalian jelaskan proses dan bagian akar yang membuat akar itu bisa memanjang dan tumbuh cabang akar. Daerah pemanjangan merupakan daerah yang terletak di antara daerah pembelahan dan daerah pendewasaan. Pemanjangan sel pada daerah itu bertujuan untuk menekan ujung akar, termasuk meristem, agar akar dapat memanjang dan menembus tanah sehingga mampu menopang tumbuhan untuk berdiri kokoh. Pemanjangan sel dapat terjadi karena pada daerah ini terdapat vakiola-vakiola sel yang berukuran besar sehingga memungkinkan untuk menyerap air dalam jumlah besar. Itu sebabnya jika pasokan air cukup maka akar akan lebih cepat tumbuh memanjang. Sudah? Keren banget. Ya. Oke. Jadi kalau itu sesuai dengan teori ya, kalau tadi Sarah ya. Kalau mau disingkat bisa. Jadi bagian untuk titik tumbuh akar itu ada 3 ya, yang tadi diomongin sama Sarah. Yang pertama adalah proliferasi, yaitu pembelahan sel. Jadi pada ujung akar itu dia akan membelah. Yang bertambah panjang itu ujung akar, bukan pangkal akar. Jelas ya? Oke, kemudian yang kedua adalah tadi kata Sarah pemanjangan. Pemanjangan itu nama lainnya elongasi. Ya, elongasi itu pemanjangan. Kemudian kata Sarah tadi ada pematangan ya. Ya, pematangan atau pemasakan atau yang kita sebut dengan diferensiasi. Jadi nanti si akar ini akan muncul bulu-bulu akar yang tadi Sarah bilang. Jelas ya? Jadi tadi jawaban Sarah udah benar. Kalau mau disingkat seperti itu boleh, tapi kalau perlu jangan sesingkat banget gini ya. Jadi proliferasi, pembelahan sel, kemudian elongasi, pemanjangan, diferensiasi adalah pemasakan ya, atau mempunyai fungsi tertentu seperti bulu-bulu akar. Oke, sip Sarah. Yang lainnya udah ya, bisa ya. Boleh di screenshot, boleh langsung dicatat. Ya, nanti langsung diupload di GC. Nomor 4 siapa? Di sini ada Siti Nurjanah, mau? Ya, sip. Nomor 4 Siti. Langsung jawabannya, Ibu. Ya, langsung jawabannya. Langsung jawabannya, nggak apa-apa. Jadi di ujung batang terdapat meristem ujung batang yang sel-selnya mengalami pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya, di bawah daerah meristem ujung batang ini terdapat zona pemanjangan atau elongasi. Di bagian ini tentu saja sel-selnya aktif mengalami pemanjangan ukuran. Sel ujung batang terdorong ke atas. Sel-sel di zona pemanjangan batang menyebabkan daerah meristem ujung batang terdorong ke atas. Nah, hal inilah yang menyebabkan batang menjadi semakin tinggi karena mengalami pertumbuhan ke atas. Terus terjadinya cabang batang terbentuk dari tunas aksiler atau tunas lateral yang terletak di bagian ketiak daun. Pertumbuhan tunas aksiler ini akan membentuk cabang batang atau bunga. Oke, keren banget, sempurna banget tuh jawabannya. Diringkas, apa yang bisa Ibu tulis di sini, Siti? Satu apa? Sama ya? Pembelahan sel. Oke, satu proliferasi berarti sama ya? Pembelahan sel, terus? Pemanjangan, elongasi. Oh, sama ya, elongasi. Yang kedua adalah elongasi, pemanjangan, terus? Tadi apa yang ketiak-ketiak itu? Tunas aksiler. Oh ya, jadi pembentukan cabang ya? Cabang Cabang batang. ya, cabang batang atau pada tunas aksiler.
Nah, ini cabang batang. Atau sebenarnya kalau di akar sama, ini diferensiasi ya. Jadi sebenarnya intinya sama, ada proliferasi, pembelahan sel, kemudian ada pemanjangan, ya, memanjang. Kemudian habis itu nanti akan ada terbentuk cabang. Kalau di akar cabang akar, kalau di batang cabang batang. Ya. Nah, hubungannya dengan hormon nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya, fitohormon. Mohon maaf, masih banyak gangguan di video saya karena itu adalah video pertama Ibu, yang ini lebih aneh lagi. Ya, jadi bikin video ternyata nggak bisa didengerin tanpa headset. Aneh banget ya. Ya, terus nanti yang fitohormon jangan kaget. Video Ibu backsoundnya lebih keras daripada suara Ibu. Ya, jadi mohon maaf ya, nanti kalau tidak mengerti tentang fitohormon ya, atau ini bisa dijapri ibunya ya. Ya, kalau misalnya kalian kalau di Google Classroom memang mungkin kelemahannya kalian harus bersabar sampai saya membuka Google Classroom. Tapi kalau di WA insya Allah langsung bisa dijawab. Jelas? Oke, untuk refleksi wajib diisi ya. Refleksi ini adalah saya ingin kalian menuangkan unek-unek kalian dalam bentuk tulisan. Jadi kalian misalnya ingin bertanya sama saya atau ingin membuat pernyataan, Bu saya pusing, misalnya itu kan pernyataan. Ya, jelas ya. Jadi tolong keluarkan unek-unek di refleksi ini. Oke, sip ya. Sudah dicatat semua ya? Maksudnya sudah diupload juga sudah kan? Ya, silakan. Nanti kalau ada perbaikan boleh. Misalnya refleksinya belum diisi, tolong diisi. Ya. Dengan catatan ditulis di komen pribadi, saya sudah mengirimkan sebelum Zoom. Oke. Saya stop share. Ya, semuanya sudah muncul. Oke. Ada pertanyaan untuk LKPD hari ini? Tidak? Izin Ya. bertanya, Bu. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan kita ingin mengoreksi boleh, asalkan ada catatannya, Bu. Iya, betul. Ya. Betul. Nanti, Jadi, Bu. ya, tulis di komen pribadi biar tahu mana mana yang sebelum sama sesudah Zoom gitu ya. Kalau sebelum itu selalu saya hargai ya. Nah, kalau untuk rubrik nilai di GC itu sesuai dengan nilai sesuai dengan rubrik ya. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan 100 ya itu tadi upload di sebelum Zoom ya, walaupun nanti LKPD-nya diperbaiki tetap aja nilainya 100. Gitu ya. Oke, dengan catatannya juga ada gitu ya. Kalau nggak ada catatannya LKPD aja nilainya 75 gitu. Nah, untuk keaktifan di Zoom itu nanti akan menjadi perubahan nilai pada rapot. Ya, misalnya kalau misalnya Sarah di rata-rata nilainya itu ternyata LKPD di rata-rata nilainya 95. Tapi karena dia aktif ya udah bisa aja saya ngasih 97. Ya, jadi bagi kalian yang belum pernah mendapatkan nilai 95 di rapot, boleh punya kesempatan ya. Jelas ya, punya kesempatan. Ibu, saya sekolah dari SD belum pernah nih nilai 90. Ya, bilang aja ngechat sama saya, Ibu saya pengen, boleh. Kenapa nggak boleh? Orang cuma nulis angka kok. Kenapa saya begitu ke siswa? Karena saya dulu jadi siswa belum pernah bisa digituin sama guru gitu. Ngerti nggak? Iya, saya biologi nilai tertingginya cuma 80 kelas 11 yang ada sistem reproduksinya. Lainnya berapa sih Bu lainnya? Lainnya 70. Saya selalu dapat nilai 70 dan biologi adalah salah satu pelajaran yang saya sebel. Sebel pelajaran dan sebel gurunya. Jelas ya. Jadi saya tidak ingin kalian bernasib sama dengan saya, ya. Oke, dan satu hal, jangan membenci sesuatu karena bisa jadi sesuatu itu akan menjadi sahabat kamu selamanya. Ya, biologi saya benci, akhirnya saya sekarang jadi guru biologi. Gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, nah sekarang sebentar, saya mau ini. Kita mau foto dulu ya. Ya, kita mau foto dulu. Nah, jadi terang, saya kelihatan ya. Ya, akhirnya kelihatan. Kita foto dulu. Risma, Novan, where are you? Ya, Novan, Risma. Kemudian yang slide 2. Oh, sudah semuanya slide 2. Oke, slide 1 dulu ya. Karena ini saking banyaknya, gila ini hebat banget 28. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya 28 orang. Tahu nggak tahun kemarin saya kalau nge-zoom cuma 12 anak IPA, anak IPS 8.
Kadang waktu pembahasan ujian pembahasan tryout itu saya cuma satu orang. Pesertanya cuma satu orang Zoom ya, tapi nggak apa-apa, saya mau maju terus ya. Oke, sip. Kita foto dulu yang slide 1 ya. Boleh dikirim di grup atau gimana? Boleh, Bu. Boleh, oke, sip. Boleh. Kalau ada yang mau screen print mau itu juga boleh ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, karena ini saya harus ngirim, jadi yang slide kedua belum ya, sabar ya. Grup kamu namanya apa? 12? 12, MIPA 6. Oh, MIPA ya, pakai MIPA 6. MIPA 6. Ada 12 MIPA 6 di mana ya? Kok nggak ada ya? Apa IPA? IPA atau MIPA? Pakai M? Pakai, Bu. Ya, saya kebanyakan grup ini ya, sampai stres ya. Kemana ini? IPA 6 di mana sih? 12-nya pakai angka Roman. Oh iya, pantes. Maaf ya. 12. Oh iya, ketemu deh. 12 IPA 6 ya. Oke, nah ini. Oke, saya kirim ya. Nah, sekarang kita slide yang kedua. Ya. Slide yang kedua siap. 1, 2, 3. Ulangin ya. Tadi Novannya baru muncul. Muhammad Rivaldi. Muncul lah kau. 1, 2, 3. Novan lucu banget. Ya, saya kirim. Oke, nah udah, nanti bisa dilihat ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, Oh iya, kalau Bu. belum, ya. Ini bertanya Oh ya, boleh Sarah, gimana? Yang video praktikum itu, Ya, selain tutorial, kita harus memperlihatkan si tanamannya pas udah sedikit dewasa. ya. Jadi nanti waktunya saya kasih berapa ya? 5 menit, 10 menit kalau nggak salah. Maksudnya di-uploadnya lagi kapan? Sebulan ya? Atau Iya, 1 bulan. ya, jadi kalau masalah sebulan atau berapa bulan, kalian boleh kesepakatan satu kelas. Kalau misalnya Bu, sebulan saya tanamannya masih kecil atau karena kegagalan atau gimana, jadi bilang, Bu, saya minta 2 bulan boleh. Ya, jadi kalau bisa tanamannya sudah gede, jadi bukan cuman pembuatan seperti yang Ibu contohkan, tetapi iya. Ini anak Ibu nanya. Ya, siap. Nah, jadi kalau kalian 2 bulan mungkin waktunya jadi lebih lama dan tanamannya lebih tinggi boleh. Nanti kesepakatan salah satu bilang ke saya ya. Ya, siap. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian tulis satu kalimat tentang pembelajaran kita hari ini. Mau perasaan boleh, mau apa unek-unek aja, satu kalimat, bukan satu kata ya, satu kalimat. Sudah? Ditulis? Dimulai dari sekarang, silakan. Kasih. Itu mah satu kata. Satu kalimat. Sudah? Nggak usah pusing-pusing kayak nulis apa ini. Sudah ya? Kata Novan, Fikri ganteng. Novan naksir Fikri. Novan terlalu ganteng. Oke, sudah ya. Tunjukkan deh, tunjukkan di depan layar. Ini kecilan. Bupenya hilang. Ya, nggak usah kelihatan. Yang penting ada kertasnya aja, nggak usah dilihatin kertas. Sudah? Sudah ditunjukkan ya. Dalam hitungan ketiga, kalian silakan buka speakernya. Semuanya buka speaker. Sudah buka speaker. Dalam hitungan ketiga, ya, dalam hitungan ketiga kalian baca rame-rame. Oke?
Ya, keras boleh. Oke? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Astaga, astaga. Terima kasih, thank you. Kok itu kayak bukan satu kalimat kalian? Oke, ya sudah. Satu orang boleh ngomong tentang pembelajaran kita hari ini, tapi udah diomongin semua ya. Ya, tadi semangat, apa lagi ya? Cuman kayaknya satu kata kalian. Oke, terima kasih atas partisipasinya, walaupun sudah siang kayak gini. Terima kasih, tetap semangat. Ya, nanti pokoknya kalau sama saya intinya adalah ya, kalau saya memberikan tugas terlalu berat langsung chat sama saya, ya, bilang ibu ini tugasnya terlalu berat. Jadi intinya saya memberikan tugas ke kalian bukan ingin memberatkan, tetapi ingin meringankan justru, ya. Nah, intinya kalau kalian stres dengan tugas maka kesehatan kalian akan turun. Kalau kesehatan kalian turun bahaya ini ya di musim pandemi ini. Jadi intinya harus bahagia. Ya, harus bahagia. Tapi bukan berarti kalian tidak mengerjakan tugas. Itu bikin gak bahagia wali kelas. Karena nanti saya akan menuntut wali kelas. Kenapa tidak mengerjakan ya? Ya, kalian kasihanlah sama siapa tadi wali kelas ya? Widahara. Oh iya, Tante Lala ya. Aduh, jangan ya. Oke, jelas ya. Oke, siap. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya minta maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak banget, 28 berserta dengan saya, luar biasa. Oke, tetap sehat dan jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum.